Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pagi ini kembali hadir lagi ya, masih dengan anak muda yang satu ini yang luar biasa sekali. Memang ketertarikan di dunia politiknya sangat besar sekali. Ada Faris di sini. Nah, untuk Faris sendiri kan, kalau kemarin saya baca dari biografi Faris ini, waduh, banyak sekali aktivitasnya. Mulai dari tim pembuatan peraturan daerah, laboratorium administrasi publik. Nah, kalau sebagai tim di sana, hal apa aja Faris yang dikerjakan? Dalam proses pembuatan pembuatan perda ya, kita perlu melihat dulu apa sih kebutuhan masyarakat. Misalnya kayak terakhir tahun kemarin itu kami bikin peraturan daerah tentang tenaga kesehatan, pengelolaan tenaga kesehatan di Kota Lubuk Linggau kan. Ternyata permasalahannya itu pengelolaan ini belum mantap. Misal kayak permasalahan itu mereka masih bawa dokter dari luar. Akhirnya kami carikan solusinya melalui undang-undang peraturan tadi, melalui kebijakan ya. Karena segalanya kan bisa agak lancar kan karena ada kebijakannya. Betul. Karena ada dasar hukumnya. Nah berarti ini sebelum proses ke sana, berarti kalian turun ke lapangan ketemu sama masyarakat. Apa nih keluh kesahnya seperti itu? Benar. Misalnya kayak peraturan tenaga kesehatan, terus kami butuhnya kayak ke tenaga kesehatannya, ke dinas kesehatan, ke rumah sakit, ke masyarakatnya gitu. Terus terakhir itu tentang kebudayaan daerah. Perlu pegiat kesenian, kami wawancara ya, dinas pendidikan dan kebudayaan dan masyarakat yang terkait. Nah berarti kan kalau mengerjakan itu tidak bisa butuh waktu 1-2 bulan. Kemarin berapa lama Faris? Berarti waktu di Kota Lubuk Linggau. Dari nol sampai jadi perda itu tetap didampingin atau tetap ikut juga bersama pemerintah setempat? Kalau dari nol itu kan kita perlu identifikasi awal. Identifikasi awal, kita turun ke lapangan, terus mencari data, terus menyusun naskah akademiknya. Setelah naskah akademiknya selesai, baru kita turunkan melalui perda, butiran-butiran pasal-pasal atau ayat-ayatnya. Itu kurang lebih turun ke lapangan sekitar 2 mingguan, 2 minggu sampai 3 minggu. Penyusunan naskah akademiknya sekitar ya 2 minggu per 3 minggu. Nanti pencocokannya dengan ranperdanya itu sekitar ya kurang lebih sampai akhir penyusunannya aja itu habis 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan lah. Tapi nanti kan kita proses ada rapat dengan komisi, rapat dengan stakeholder terkait. Nah, nanti kan rapat pun ada hasil lagi, perlu revisi lagi gitu. Yang mana tidak cocok mungkin menurut pemerintah setempat akan direvisi kembali. Ada masukan-masukan kayak masukin ini poinnya ini gitu. Berarti di sana peran Faris dan teman-teman ini berarti sebagai pihak ketiga gitu. Untuk membantu membantu pembuatannya. Pembuatan luar biasa sekali loh. Masih muda sudah ikut serta dalam pembuatan perda. Waduh. Nah, ini kan berarti semakin kecintaan Faris terhadap dunia politik, dunia pemerintahan ini kan sangat tinggi sekali nih Faris. Nah, Faris pernah ngerasain nggak? Mungkin pada saat kuliah atau saat-saat sekarang memang benar-benar setiap manusia mungkin wajar ya, ada titik jenuhnya. Nah, kalau Faris sendiri pernah menghadapi itu nggak Faris? Jenuhnya mungkin nggak ya Bang. Cuma kayak ngerasa makin kesini kok politik hanya masyarakat memandangnya hanya toke, bukan tokohnya gitu lah. I see, paham. Hanya memandang ke tokeannya, bukan ke tokohannya. Kayak rasa apa sih yang dipandang masyarakat seharusnya kan orang-orang yang bisa memperjuangkan aspirasinya harusnya. Tapi kan kok masyarakat bisa hanya melihat ketokeannya, nggak ngelihat latar belakang atau backgroundnya atau rekam jejaknya mungkin ya Bang. Nah, selain sebagai aktif juga di dunia kampus juga, nah ini kalau saya lihat life jacketnya ini Suma. Nah, kita bahas lagi mengenai biografi Faris nih. Suma ini apa Faris? Sebuah lembaga riset ya Bang. Penelitian, lembaga survei dan konsultan politik ya mungkin.
Oke. Semua ini kan Sumatera Initiative Research and Consulting. Sumatera Inisiatif Research and Consulting. Oke, berarti siapapun bisa calling Faris dan juga teman-teman. Mungkin ada yang perlu sharing atau seperti apa, membutuhkan lembaga riset segala macam, berarti bisa menemui ke Faris ini. Nah, ini kan juga keseharian Faris sibuk juga bekerja. Ya, kesibukannya sekarang staf ya di Visip Unip ya. Bantu-bantu di jurusan AP, ya kadang ke bantu-bantu juga di laboratorium AP. Ya, dan bantu-bantu kayak semisal pengadministrasian, pengarsipan. Oke, tapi juga tetap sibuk juga di organisasinya di Suma ini. Nah, ini kan otomatis ya lembaga riset pasti kan butuh terjun ke lapangan segala macam, mungkin keluar daerah Bengkulu juga. Nah, apa enggak ini Faris? Enggak kelabakan mulai dari mengatur waktu, terus juga pikirannya harus terbagi antara pekerjaan terus juga di organisasi di Suma ini. Sebenarnya lebih ke memanage waktu ya. Kita memandang proporsinya. Di sini kepentingannya apa dulu nih? Udah kita pentingkan yang mana yang memang penting dulu. Manage waktunya lebih mungkin. Dilihat mana yang memang urgent-urgentnya dulu ya, baru yang itu dikerjakan nih. Oke deh Faris. Faris, kita ngobrol tentang Gen Z nih. Faris ini kelahiran tahun 99, benar ya? 99. Nah, berarti 99 ini ya bisa dikatakan perantara nih antara generasi milenial ke Gen Z. Berarti Faris ketemu di dua generasi ini nih. Generasi transisi berarti. Nah, gimana nih kalau dari seorang Faris, otomatis juga Faris berteman juga dengan mungkin orang yang usianya 5 tahun di bawah Faris. Ya, lingkungan Faris juga ketemu dengan itu. Yang kita bilang sekarang generasi Gen Z. Nah, kalau dari Faris sendiri nih yang memang hobinya sebagai seorang pengamat politik muda, terus juga bergerak juga di lembaga riset juga. Kalau Faris ngelihat Gen Z sekarang, ya katakanlah anak-anak muda berarti mulai usia 17-an lah yang sudah punya KTP sampai ya usia 25 pemilih-pemilih awal, atau juga anak muda sekarang mungkin dari SMP atau SMA yang sudah bahas tentang politik. Faris ngelihat mereka gimana nih sekarang? Ya, kalau Faris lihat misal dari sosmed nih, Bang. Benar. Dari sosmed keaktifan mereka itu lumayan lah ya. Entah itu emang FOMO terhadap politik atau apa, tapi kayak ini suatu tren positif lah yang dilihat bahwa mereka ini ikut nih serta, misalnya kayak kemarin nih Pilpres, waktu udah debat banyak nih orang bikin story ini didukungannya apa, ataupun kritikan-kritikan yang keluar dari mereka ya. Artinya ini merupakan tren positif lah ya. Kalau kita lihat ke belakang lagi, menurut data itu kan sekitar 20 juta atau sekitar 50% lah. 50% itu kan generasi pemilih awal itu 50% ada Gen Z sama milenial pemilih kita kemarin. Artinya hampir setengah lebih itu keputusan politik itu berada di tangan Gen Z sama milenial. Tentu hal ini perlu diperhatikan baik-baik ya, Bang. Karena kalau kita salah pilih pemimpin main bahaya ya. Oke, nah berarti dari hal positifnya terhadap Gen Z ini adalah kefomoan mereka. Begitu ngelihat debat, mungkin orang tua yang nonton debat seru-seru gitu seperti kemarin. Panas ya. Panas akhirnya mereka upload ke sosmed seolah mereka ikutan juga nih. Oke, padahal mungkin hanya keperluan sosmed semata atau yang lain. Nah, kalau ngelihat dari pola pikir mereka, mungkin juga Faris punya teman-teman juga di Gen Z, ngelihat mereka gimana nih perkembangan atau juga pola pikir mereka terhadap kecintaan mereka terhadap NKRI. Kalau kecintaan mereka lumayan ini ya, Bang. Karena kalau kita lihat, misal kita lihat dari aktif di sosmed itu mereka kan banyak tuh misalnya kayak mengulik-ngulik visi misi dari pasangan masing-masing, mengkritisi. Ya artinya itu ada positif bahwa mereka itu peduli nih, sampai melihat ke visi misi mereka pasangan dia apa. Artinya ada kepedulian lah dari generasi Gen Z ini. Itu mengenai politik. Nah, gimana kalau Gen Z sekarang
fansnya, mereka senengnya seperti dunia tentang K-pop, kan otomatis padahal kita di Indonesia ya. ada budaya kita yang khas nih, misalnya lagu dangdut, Koplo gitu. Nah, hanya segelintir, bisa dikatakan segelintir, tapi ada juga yang suka sekali sama K-pop sampai mengagung-agungkan K-pop atau juga musik-musik luar negeri atau bahkan juga tradisi budaya luar negeri. Nah, ini kan otomatis yang kita takutkan mereka tidak kenal nih sama budaya asli Indonesia. Malah nanti takutnya luntur ya Bang, Luntur, betul. Budayanya ya. Sebenarnya kita suka terhadap musik-musik luar negeri atau apa itu nggak apa-apa ya. Oke. Yang penting bagaimana kita mentransfernya bahwa ini Indonesia loh gitu. Oke, nah seperti apa nih tanggapan dari Faris nih pemirsa? Kita tahan lagi nih obrolan kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda pemirsa Opini. Setelah yang lewat berikut ini, kami masih akan kembali lagi menemani Anda di Opini.